Tikam Samurai 1, dalam Kemelut Revolusi. Episode 3. Pengkhianatan. Kabar tentang putusnya pertunangan itu segera tersebar di kampung-kampung berdekatan. Namun para pemuda di kampung-kampung itu tak segera dapat bergembira dengan kabar tersebut. Sebab bersamaan dengan putusnya pertunangan itu, ke kampung mereka, dan juga ke kampung-kampung lainnya, berdatangan serdadu Jepang. Mula-mula para serdadu itu datang dengan baik-baik. Tapi itu hanya sebentar. Sepekan kemudian segera diketahui bahwa mereka sebenarnya tengah mencari kaum lelaki. Semula dikatakan bahwa kaum lelaki dibutuhkan tenaganya untuk bekerja di kota. Beberapa kantor di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan Padang membutuhkan tenaga lelaki. Begitu menurut kabar yang disiarkan. Namun kabar itu hanya mampu bertahan sebentar. Sebab pekan berikutnya Jepang itu tak lagi meminta kaum lelaki dengan bujukan. Kini mereka main tangkap. Penduduk segera tahu dari beberapa orang di kota, bahwa lelaki yang ditangkapi dan dibujuk dahulu, ternyata dikirim ke Logas. Sebuah tempat pendulangan emas di hutan belantara Riau. Selain dipekerjakan di tambang batu bara, kaum lelaki juga dipaksa membuat jalan kereta api. Tidak hanya sampai di situ kekejaman Jepang tersebut. Mereka mulai mengganggu anak istri orang. Dalam beberapa kali perkelahian sudah ada 2-3 penduduk yang mati kena tebas samurai. Sejenis pedang panjang yang tajamnya bukan main, dan baru kali itu mereka lihat beberapa lelaki mulai menyusun kekuatan untuk melawan kekejaman Jepang itu. Mereka terutama adalah pesilat-pesilat di bawah pimpinan Datuk Berbangsa, ayah si bungsu. Mereka berlatih silat di tengah malam buta. Di saat serdadu Jepang tak merondai kampung itu. Tempat mereka latihan juga tersembunyi. Sangat dirahasiakan. Latihan mereka kini ditambah dengan cara menghindarkan serangan dengan pedang panjang seperti yang dipakai para Jepang itu. Sebelum ini mereka tak pernah berpikir bahwa ada senjata seperti itu. Yang pernah mereka latih adalah menghindarkan tikaman keris yang panjangnya hanya 2-3 jengkal. Atau tebasan pedang yang panjangnya tak sampai 2 hasta. Tapi samurai Jepang itu panjangnya luar biasa. Lebih panjang dari kelewang yang selama ini mereka kenal. Cara mempergunakannya juga luar biasa cepatnya. Serdadu Jepang itu nampaknya juga pesilat-pesilat tangguh menurut ukuran negeri mereka sana. Sebab dalam beberapa kali perkelahian antara Jepang dengan pesilat Minang di kampung mereka, pesilat-pesilat Minang itu pasti mati langkah dibuatnya. Tak sampai beberapa hitungan, si pesilat pasti rubuh dengan dada atau perut robek. Atau dengan leher hampir putus. Jepang itu demikian cepat mencabut samurainya. Kemudian demikian cepatnya samurai itu berkelebat. Lalu dalam hitungan yang amat singkat, samurai itu kembali mereka masukkan ke sarungnya. Mulai saat dicabut, sampai memakan korban 2-3 orang, kemudian masuk kembali ke sarungnya, mungkin hanya dalam 5 hitungan cepat. Artinya hanya dalam 5 detik lebih sedikit. Sebagai pesilat, Datuk Berbangsa dan teman-temannya mengakui secara jujur kecepatan Jepang itu mempergunakan senjata tradisional mereka. Kini mereka berlatih bagaimana caranya melumpuhkan serangan senjata maut panjang itu. Sebagai alat latihan mereka mempergunakan kayu sebesar ibu jari kaki dan panjangnya hampir sedepah. Malam ini pun mereka sedang berlatih di tempat rahasia itu, dipimpin Datuk Maruhun, ayah Reno Bulan, bekas tunangan si bungsu. Gerimis turun malam itu. Jumlah yang ikut latihan hanya 7 orang. Yang lain tengah bertugas menyusun kekuatan di tempat lain. Termasuk ayah si bungsu. Datuk Maruhun tengah memberikan petunjuk di tengah sasaran gelanggang silat tatkala tiba-tiba mereka dikejutkan oleh cahaya senter. Mereka berusaha menghindar dengan menyebar. Tapi ternyata sasaran itu telah dikepung oleh lebih selusin serdadu Jepang. Latihan silat ya.
Latihan menghindarkan serangan samurai H. Bagus. Bagus. Ujar seorang Jepang berperut gendut bermata sipit sambil maju ke depan. Ketujuh lelaki itu tegak dengan diam di tengah sasaran. Di tangan mereka hanya ada keris. Tapi keris itu takkan berdaya menghadapi bedil yang diacungkan pada mereka oleh Jepang-Jepang itu. Satu-satunya jalan terbaik bagi mereka adalah tetap menanti. Menanti apa yang akan terjadi. Mereka berbaris tegak 7 orang. Menatap ke depan, ke arah si gemuk yang barangkali merupakan komandan penyergapan ini. Teruslah latihan. Saya suka silat Minang. Bagus banyak, banyak bagus, ujar si gemuk sambil menerkam ketujuh lelaki itu dengan tatapan matanya. Ketujuh pesilat itu tak bergerak dari tempat mereka. Dari mana mereka tahu tempat sasaran ini, bisik Datuk Maruhun pada lelaki yang tegak di sisinya. Lelaki itu tak menyahut. Semua mereka memang merasa terkejut atas kemunculan serdadu Jepang itu. Tak seorang pun yang mengetahui tempat latihan ini selain anggota mereka. Apakah di antara mereka ada yang berkhianat? Ayo mulailah bersilat, atau kalian perlu diajar dengan samurai sebenarnya. Si gemuk itu bicara lagi. Karena tetap saja tak ada yang menjawab, dia lalu memberi isyarat pada salah seorang anak buahnya. Jepang itu maju. Memberikan bedil panjangnya yang berbayonet kepada temannya. Lalu dengan hanya samurai di pinggang dia masuk ke tengah sasaran. Hei, kalian berdua. Majulah dan lawan dia. Jepang gemuk tadi menunjuk pada 2 orang pesilat. Majulah. Kita memang menyusun kekuatan untuk melawan mereka. Kini kesempatan itu tiba. Lawanlah dengan segala usaha. Kalau Tuhan menghendaki, esok mati kini pun mati, lebih baik kita mati dalam berjuang, bisik Datuk Maruhun pada 2 temannya itu. Doakan kami Datuk. Kalau kami mati duluan tolong anak bini kami, lelaki itu balas berbisik perlahan. Jangan khawatir pada yang tinggal. Majulah, kami doakan. Dengan mengucap bismillah, kedua lelaki itu maju dengan keris di tangan mereka. Mereka berdua tegak sedepa di hadapan Jepang itu. Jepang gemuk yang merupakan komandan dalam penyergapan itu memberikan petunjuk pada anak buahnya. Anak buahnya kelihatan tegak dengan diam, sementara tangan kanannya berada di gagang samurai yang masih tersisip dalam sarung di pinggangnya. Pesilat yang di sebelah kiri mulai membuka langkah ke kanan. Yang di kanan juga melangkah ke kanan. Itu berarti mereka membuat langkah melingkari Jepang itu arah ke kanan pula. Jepang itu masih tetap tegak dengan diam. Tiba-tiba pesilat yang ada di depan menyerang dengan sebuah tikaman ke lambung Jepang itu. Pesilat yang satu lagi bergulingan di tanah dan begitu tubuhnya berada dekat tubuh Jepang yang tegak itu, dia mengirimkan sebuah tikaman ke selengkangnya. Beberapa saat Jepang itu masih tegak. Namun tiba-tiba dia bergerak. Gerakannya hanya seperti orang berputar saja. Tangannya tak kelihatan bergerak sedikit pun. Ketika dia berputar tadi tangannya masih di pinggang. Kini pun tangannya itu masih di pinggang. Di gagang samurainya. Namun pesilat yang menyerang duluan menggeliat. Dan tubuhnya rubuh ke tanah tanpa jeritan. Tengkuk dan punggungnya nampak tergores panjang, darah menyembur dari goresan itu. Pesilat yang berguling di bawah lebih nestapa lagi, tangannya yang tadi menikam ke atas, putus hingga di siku. Lehernya menganga lebar. Keduanya mati saat itu juga. Darah mereka membasahi sasaran. Datuk Maruhun dan keempat temannya jadi terkejut bukan main. Namun mereka telah berketetapan hati untuk berjuang sampai mati. Mereka tetap tegak dengan diam. Komandan Jepang itu bicara lagi dalam bahasa nenek moyangnya. Jepang yang membelakang itu berputar lagi lambat-lambat. Kemudian berjalan keluar sasaran. Sungguh mati, tak seorang pun di antara kelima lelaki yang masih hidup itu sempat melihat Jepang itu tadi mencabut samurainya.
Tak seorang pun dapat dibayangkan betapa cepatnya Jepang itu bergerak. Padahal Datuk Maruhun adalah pesilat tangguh dari aliran silat Lintau. Dia dapat melihat dengan matanya yang setajam burung elang gerakan silat yang bagaimanapun cepatnya. Namun kali ini dia harus mengakui secara jujur bahwa matanya ternyata masih kurang tajam. Seorang lagi tentara Jepang masuk ke tengah sasaran. Jepang ini bertubuh kurus jangkung. Kelihatannya angkuh. Sesampai di tengah sasaran dia menghunus samurainya. Berbeda dengan serdadu pertama tadi yang tetap membiarkan samurainya dalam sarang dan tersisip di pinggang. Yang ini memegang hulu samurai itu erat-erat dengan kedua tangannya. Komandan Jepang yang bertubuh gemuk itu kembali bicara, "Tadi kalian saya lihat berlatih mengelakkan serangan samurai. Bahkan coba membalasnya. Itu yang kalian maksud dengan mempergunakan kayu panjang ini sebagai alat latihan bukan? Nah, kini Zenkuro akan mengajar kalian bagaimana mestinya latihan mengelakkan samurai. Kalian yang berdua di ujung itu majulah." Titik tanda seru petik 2. Kedua pesilat yang ditunjuk itu saling berpandangan. "Kami akan maju Datuk. Mohon maafkan kesalahan kami." Mereka berkata perlahan. Nampaknya mereka telah yakin akan mati. Namun mereka menghadapinya dengan tabah. "Kita akan mati bersama di sini. Hanya kalian terpilih lebih duluan. Majulah, Tuhan bersama kalian." Datuk Maruhun berkata perlahan. Kedua lelaki itu maju. Yang satu memegang tombak. Yang satu memegang pedang. Namun sebelum mereka mulai, komandan bertubuh gemuk itu berkata pada salah seorang anak buahnya. "Hei, mana monyet tadi? Lemparkan kemari agar dia melihat pertarungan ini." Titik petik 2. Tak sampai beberapa hitungan, monyet yang dimaksud oleh komandan itu segera didorong ke depan dari balik semak-semak. Dan kelima lelaki itu seperti ditembak petir saking terkejutnya tatkala melihat siapa yang dikatakan monyet itu. "Bungsu." Datuk Maruhun berseru kaget. "Bungsu." Lelaki yang maju dengan tombak di tangan itu juga berseru. Dan tiba-tiba kelima mereka dapat menebak kenapa Jepang-Jepang ini sampai mengetahui tempat sasaran yang mereka rahasiakan ini. "Jahanam kau bungsu. Kau tidak hanya melumuri kepala ayahmu dengan taik, tapi juga melumuri kampung ini dengan kotoran. Berapa kau dibayar Jepang untuk menunjukkan tempat ini?" Datuk Maruhun membentak. Anak muda itu hanya menarik nafas panjang. Wajahnya yang murung, matanya yang sayu, menatap kelima lelaki orang kampungnya itu dengan tenang. Dan ketenangan ini membuat kelima mereka rasa akan muntah saking jijik dan berangnya. Yang memegang tombak tiba-tiba mengangkat tombaknya dan menghayunkan pada si bungsu. Namun samurai di tangan si Jepang bergerak. Tombak itu potong dua sebelum sempat dilemparkan. "Terkutuk kau bungsu. Untung anakku tak jadi kawin denganmu. 7 keturunan kau kami sumpahi. Laknat jahanam." Datuk Maruhun menyumpah saking berangnya. Namun anak muda itu tetap saja tegak dengan diam. Komandan Jepang itu memberi perintah pada si jangkung di tengah sasaran. Kepada kedua lelaki itu dia lalu berkata, "Nah, kalau tadi kalian menyerang, kini tangkislah serangan Zenkuro." Titik petik 2. Sebelum ucapannya habis, si jangkung yang memegang hulu samurai dengan kedua tangannya, mulai menyerang. Serangan nampak biasa saja, membabat kaki, perut dan leher. Serangan begini dengan mudah dielakkan oleh kedua pesilat itu. Malah mereka bisa balas menyerang. Beberapa kali pedang dan tangan di tangan pesilat yang satu beradu dengan samurai di tangan Jepang itu. Bunga api memercik dari benturan kedua baja tersebut. Kedua pesilat ini mengitari tubuh si jangkung dengan melangkah berlawanan arah. Jadi dia dipaksa untuk memecah konsentrasinya. 10 jurus berlalu. Tak kelihatan pihak mana yang akan menang.
Datuk Maruhun dan kedua temannya merasa gembira dan berdoa agar teman mereka menang. Namun posisi itu tak bertahan lama. Si komandan memberi petunjuk dengan bahasa kampung mereka. Jepang jangkung itu tiba-tiba tegak dengan diam. Dan ketika tiba-tiba kedua pesilat itu menyerang lagi, dia bergerak berputar dengan cepat. Terdengar pekikan beruntun. Kedua pesilat itu rubuh mandi darah. Mati saat itu juga. Yang tadi memegang tombak buntung itu, dadanya robek lebar. Yang memegang pedang kepalanya seperti akan belah dua. Sasaran itu kini bergenang darah dalam hujan rintik yang makin lebat. Nah, kalian sudah lihat bahwa silat kalian tak ada artinya jika melawan samurai. Karena itu jangan coba-coba membangkang perintah kami. Kini kalian yang masih hidup ayo ikut kami kembali ke kampung. Tunjukkan di mana teman-teman kalian yang lainnya. Termasuk ayah monyet ini. Petik 2. Datuk Maruhun menatap pada si bungsu yang disebut sebagai beruk oleh komandan Jepang itu. Waang tidak hanya pantas disebut beruk buyung. Tapi Waang memang seekor beruk yang paling jahanam di dunia ini. Kenapa tak Waang katakan sekaligus di mana ayah Waang bersembunyi pada Jepang-Jepang ini? Dia bertanya dengan penuh rasa benci pada si bungsu. Namun anak muda itu tetap diam. Berjalan dengan kepala tunduk, mata sayu dan wajah murung. Kalau saja dia tak dibatasi oleh 3 orang serdadu, mungkin dia telah mati ditikam oleh ketiga lelaki itu. Bahkan kalau ayahnya ada di sana, mereka yakin bahwa datuk berbangsa yang akan membunuh anaknya ini. Sudah bisa dipastikan bahwa untuk mendapatkan uang untuk berjudi, anak celaka ini telah membuka rahasia tentang latihan yang diadakan di kampungnya pada Jepang. Berikut di mana latihan diadakan. Bisa diterima akal betapa berangnya penduduk padanya. Kabar tentang khianatnya si bungsu segera menjalar seperti api dalam sekam di kampung itu. Belum 2 bulan yang lalu dia diberitakan dari mulut ke mulut perkara pertunangannya yang diputus pihak Reno, kini dia kembali diberitakan dari mulut ke mulut soal khianatnya. Namun tak ada yang berani turun tangan secara langsung. Di kampung itu kini ditempatkan 5 orang serdadu Jepang. Jepang itu tak berhasil menemukan datuk berbangsa dan teman-temannya. Untuk itu mereka menempatkan 5 orang serdadunya untuk menjaga dan menangkap kalau-kalau datuk itu muncul sewaktu-waktu. Sementara Datuk Maruhun serta kedua temannya yang tertangkap di sasaran itu, dibawa ke Bukit Tinggi. Ditahan di sana. Tapi ada yang mengatakan bahwa ketiga mereka telah dikirim ke Logas. Di berbagai daerah perang melawan serdadu Jepang belum lagi mulai. Sebab Jepang baru saja menggantikan kedudukan tentara Belanda. Bersambung ke episode 4. Kutukan Datuk Berbangsa.